Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ananda-ananda semuanya pada hari ini? Tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran dari kita. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali belajar agama Islam tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelumnya kita mulai dulu dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, mempraktekkan tata cara mandi wajib dan wudhu dengan benar, mempraktekkan tayamum dengan benar. Diharapkan dengan ini anak-anak bisa menerapkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Keislaman hakikatnya adalah kesucian batin dan lahir. Kesucian batin dari kemusyrikan dan dosa bisa dilakukan dengan bertobat. Kesucian batin adalah setengah dari Islam, dan setengah lagi terdapat dalam kesucian lahir dari najis dan hadas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Bersuci adalah sebagian daripada iman. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh, artinya kesucian atau kebersihan dari berbagai bentuk kotoran, baik lahir maupun batin. Jenis-jenis bersuci ada dua. Yang pertama, kesucian batin. Seorang muslim membersihkan hatinya dari kotoran syirik, dosa dan akhlak tercela. Kesucian dalam hal ini dilakukan dengan tauhid, ikhlas, tobat yang benar. Kesucian lahir ada dua, suci dari kotoran dan suci dari hadas. Suci dari kotoran, seorang muslim menghilangkan najis dari badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Suci dari hadas, seorang muslim menghilangkan hadas kecil dengan wudhu dan hadas besar dengan mandi wajib dengan mempergunakan air yang suci. Jika tidak ada air atau tidak bisa mempergunakan air untuk bersuci dari hadas dilakukan dengan cara tayamum. Wudhu. Wudhu artinya mempergunakan air untuk menyucikan anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu. Hukum wudhu ada dua, wajib dan sunnah. Berwudhu hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan sholat, tawaf, atau memegang mushaf Al-Quran. Oleh karena itu, kesucian dari hadas menjadi syarat sah sholat. Dalam hadis Muslim, sholat seseorang tidak akan diterima jika dilaksanakan tidak dalam keadaan suci. Wudhu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukan ibadah-ibadah lain seperti zikir, berdoa, mandi wajib, tidur, dan mengusung jenazah atau lain-lainnya. Tahukah kamu, dosa hilang bersama aliran air wudhu. Jika seorang muslim berwudhu kemudian mencuci wajahnya, dosa-dosanya yang pernah dilihat oleh matanya keluar bersama air atau tetes air terakhir.
Jika mencuci tangannya, semua dosa yang dilakukan oleh tangannya keluar bersama air atau bersama tetes air terakhir. Jika mencuci kakinya, semua dosa yang dilakukan dengan melangkahkan kedua kakinya akan keluar bersama air atau bersama tetes air terakhir. Selesai berwudu, dia menjadi orang yang bersih tanpa dosa. Hadis Muslim. Subhanallah. Fardu wudu. Fardu wudu artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika wudu. Jika ada yang tidak dilaksanakan, wudunya menjadi batal. Apa saja ya diantaranya? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Batasan wajah dalam berwudu adalah pangkal rambut. Mengusap kepala. Membilas kedua tangan sampai siku. Yang keenam, tertib. Sunnah wudu artinya sesuatu yang utama dilaksanakan baik sebelum berwudu maupun ketika berwudu, sehingga ibadah wudunya mendatangkan keutamaan yang lebih banyak. Apa saja yang dikatakan sunnah-sunnah berwudu? Yang pertama, membaca basmalah, mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu, bersiwak atau sikat gigi juga bisa, berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Membasuh setiap anggota wudu kecuali kepala dan kedua telinga hanya diusap 1 kali saja. Jadi silahkan yang lainnya 3 kali. Khusus untuk membasuh kepala dan telinga cukup 1 kali saja. Melebihkan bilasan anggota wudu ketika membasuh kedua tangan dan kaki, ini diperbolehkan. Menyela-nyela janggut untuk para sudah yang bapak-bapak ya, yang sudah punya jenggot ketika membasuh muka. Menyela-nyela jari jemari, tangan dan kaki. Menggosok anggota tubuh, mengusap bagian telinga dengan jari. Mengusap bagian dalam telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar telinga dengan ibu jari. Berkesinambungan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Hemat dalam menggunakan air. Dan yang terakhir, berdoa. Ini adalah gambar yang ada di halaman 74 tentang tata cara berwudu. Urutan tata cara berwudu: yang pertama niat, kedua membaca basmalah, ketiga mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, membasuh wajah 3 kali sambil menyela-nyela janggut bagi yang berjanggut, membasuh tangan kanan mulai dari menyela jari jemari sampai batas siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri seperti demikian. Mengusap kepala dan rambut dimulai dari bagian depan kepala sampai belakang, lalu kembali ke depan. Membasuh kedua telinga dengan membersihkan bagian depan, bagian dalam dengan jari. Membasuh kaki kanan sampai batas mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri seperti demikian. Membaca doa. Apa saja yang bisa membatalkan wudu? Hal-hal yang mengakibatkan hadas kecil atau perkara yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ada yang keluar dari kemaluan, seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Tidur pulas, hilang akal, gila, mabuk, pingsan, baik sengaja atau dibius total atau tidak sengaja. Menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya, berwudulah. Hadis Abu Daud. Silakan Anda sudah tonton. Dok, aku mobil yang kuning, kamu mobil yang merah ya. Oke, kita adu balap lagi yuk, seperti kemarin. Ayo, siapa takut? Siap? 1, 2. Tiga. Wuhui, ayo kuning, meluncur terus. Ayo kuning, kejar. Merah, ayo meluncur. Ayo merah, Ayo ayo merah. Kalahkan Ayo kejar kuning. terus. Ayo. Wuhui, ayo kuning, meluncur terus. Ayo merah, kalahkan kuning. Wuhui, ayo kuning, meluncur terus. Ayo merah, Ayo kuning, meluncur terus. Ayo kuning. Hah? Hore, si kuningku menang. Hore, hore. Wuhu. Kok bisa Si kuningku kalah ya? menang. Jangan-jangan Hore, hore. baterainya nih. Iya, Dok. Jangan-jangan baterainya tuh. Ada teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah Samil, itu buktinya bisa bersama kita saat ini. Betul, Dok. Kalaupun ada yang kurang sehat, semoga lekas sembuh ya. Amin. Oh iya, kali ini kami akan mengajak teman-teman semua belajar berwudu seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Iya teman-teman, karena ini penting sekali untuk kita kuasai. Sebab wudhu adalah syarat sahnya sholat kita. Betul, Dok. Oleh karena itu, agar sholat kita diterima, maka kita harus berwudu dengan baik dan sempurna. Yap, teman-teman mau kan? Kamu sudah tahu, Dok, bagaimana cara melaksanakan wudhu seperti yang diajarkan Nabi? Kasih tahu nggak ya? Kalau wudhu sih aku bisa Samil. Tapi kalau untuk mengajari teman-teman, Dodo takut salah ah. Kalau kamu sendiri bagaimana Syamil? Aku, ya begitu juga deh. Lalu bagaimana? Kita kan sudah mengajak teman-teman. Tidak usah khawatir, kita tanya ayahku saja yuk. Oh iya, sip 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 sip. Yuk kita ke taman belakang, ayahku ada di sana. Oke deh, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Dodo, ayo sini. Paman sedang sibuk ya? Tidak, Dok. Biasa saja. Ada apa memangnya? Ayah, ajarkan kami dan teman-teman cara berwudu seperti Nabi dong. Loh, kalian sudah bisa kan? Perasaan sih bisa, tapi khawatir salah ah. Iya nggak dok? Sip 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 sip. Betul Syamil. Oh, begitu.
Baiklah, perhatikan ya. Siap, Iya, Ayah. Paman. Teman-teman, perhatikan juga ya. Awas loh, jangan ngantuk. Ayo, Paman, dimulai. Pertama-tama, kita berniat di dalam hati untuk berwudu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan dengan membasuh telapak tangan dan punggung tangan hingga pergelangan tangan, serta membersihkan sela-sela jari jemari kedua tangan, dimulai dari tangan kanan, lalu tangan kiri, sebanyak 3 kali secara bergantian. Ketiga, berkumur-kumur dengan cara mendekatkan air di tangan kanan ke mulut, seraya menghirup sebagian airnya melalui hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah yang meliputi seluruh dahi, pipi, hingga batas 2 telinga sampai bagian dagu sebelah bawah sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh lengan kanan hingga melewati siku sebanyak 3 kali. Lalu, lengan kiri hingga melewati siku sebanyak 3 kali. Membasuh kepala mulai bagian depan, lalu ke bagian belakang, dan kembali lagi ke depan. Seraya membersihkan telinga bagian dalam dengan telunjuk, dan membersihkan telinga bagian luar dengan ibu jari. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki, meliputi jari dan ruas-ruasnya, terus ke atas, hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan, lalu kaki kiri. Selesai deh wudhu kita. Dan kita tutup dengan berdoa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, begitulah gerakan berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas, Ayah. Alhamdulillah. Namun biar mantap, siapa yang mau mengulang lagi berwudu seperti yang ayah ajarkan tadi? Dodo, Paman. Baik, silahkan Dok. Teman-teman, tolong perhatikan Ustadz Dodo ya. Ayah, pakai Ustadz Dodo segala. Dodo. Pertama-tama berniat, lalu membaca Bismillahirrohmanirrohim. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Dimulai dari tangan kanan, lalu ke tangan kiri. Sebanyak 3 kali secara bergantian. Ketiga, berkumur-kumur dengan tangan kanan, seraya menghirup sebagian airnya melalui hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh muka secara merata sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh lengan kanan dari ujung jari hingga melalui siku sebanyak 3 kali. Kemudian, membasuh lengan kiri dari ujung jari hingga melewati siku sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kepala mulai dari depan ke arah belakang. Lalu ke depan lagi seraya membasuh telinga. Dan yang terakhir, membasuh kaki mulai dari jari hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali, mulai dari kaki kanan lalu ke kaki yang kiri. Lalu berdoa deh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Bagaimana, Paman? Oke kan? Dodo. Kenapa, Paman?
Dodo. Namun ada dua hal yang perlu Paman sampaikan. Yang pertama, tadi Dodo tidak sempurna ketika membasuh muka. Dodo tidak membasuh mulai dari tepi dahi atas ini hingga sebatas dua telinga dan terus ke dagu bagian bawah. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Itu adalah contoh dari wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.